Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahrul Razi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yang akan menjelaskan materi dengan judul Manajemen Operasional Bisnis Syariah. Kelompok 8 ini beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri di sini sebagai moderator. Ada Julia Puspita Andriani, berikutnya ada Khalifatul Mutmainah, dan yang terakhir ada Putri Ayu Safitri. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung beralih pada pemateri pertama. Dimohon teman-teman untuk selalu menyimak materi dan berusaha memahami materi dari apa yang kami sampaikan, baik melalui PowerPoint maupun video materi kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Puspita dengan NIM 147. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen operasional, yang kedua operasi sebagai suatu sistem, dan yang terakhir adalah manajemen operasional bisnis syariah. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pengertian manajemen operasional. Menurut Schroeder pada tahun 1994, manajemen operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan fungsi operasi. Manajer operasi bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada 3 hal yang penting dalam definisi tersebut yang perlu mendapatkan penekanan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang meliputi 4 keputusan utama dari manajemen operasi, yaitu proses, kualitas, kapasitas, dan persediaan. Yang kedua adalah fungsi, di mana operasi merupakan fungsi utama dalam setiap organisasi bersama-sama dengan pemasaran dan keuangan. Dan yang terakhir adalah sistem, di mana manajer operasi bertugas merencanakan dan mengendalikan sistem operasi, tidak hanya menjalankan operasi produk dan jasa sebagai sistem transformasi, tetapi juga mendesain dan menganalisis proses operasional. Manajer operasi dipandang sebagai manajer dari proses konversi dalam sebuah perusahaan. Sedangkan menurut J. Heiser dan Barry Render pada tahun 2008 mendefinisikan manajemen operasional adalah kumpulan aktivitas atau kegiatan yang menciptakan nilai dari dalam bentuk barang dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional adalah proses untuk menghasilkan produk secara efektif atau berhasil guna dan efisien atau berdaya guna melalui optimalisasi sumber daya yang ada. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai operasi sebagai suatu sistem. Sistem operasi mengacu pada sistem transformasi yang mengubah input menjadi output. Input dalam suatu sistem meliputi energi, material, tenaga kerja, modal, dan informasi. Proses teknologi digunakan untuk mengubah input menjadi output. Proses teknologi adalah metode, prosedur, dan peralatan yang digunakan untuk mengubah material atau input menjadi produk atau jasa. Yang terakhir mengenai manajemen operasional bisnis syariah. Pada prinsipnya, manajemen operasi dalam perspektif syariah merupakan implementasi prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam dalam bidang manajemen operasional. Berikut komponen manajemen operasional dalam bisnis syariah. Di sini terdapat 3 komponen penting, yaitu manajemen operasional umum, prinsip syariah, dan etika bisnis Islam. Prinsip syariah dalam manajemen operasional dalam perspektif syariah diawali dengan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau agama yang diperuntukkan bagi semua manusia. Pada dasarnya ada 2 aspek penting dalam Islam, yaitu ibadah dan muamalah atau hubungan antar manusia. Dalam konteks ibadah, prinsip atau hukum asalnya adalah segala sesuatunya dilarang
untuk dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya pada Al-Quran, hadis, atau As-Sunnah. Dalam konteks muamalah, prinsip atau hukum asalnya adalah segala sesuatunya yang diperbolehkan kecuali jika ada larangan dalam Al-Quran, hadis, atau As-Sunnah. Dalam konteks muamalah, manajemen operasional dapat diaplikasikan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wisafitri, NIM 1907211000175. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Yang pertama, saya akan membahas peran syariah dalam fungsi manajemen operasional. Yang pertama, disiplin dan etos kerja dalam mengoperasionalkan bisnis. Yang kedua, hubungan bisnis antara produsen dan konsumen. Dan yang ketiga, sistem keuangan bisnis dalam upaya mencari profit. Yang keempat, hubungan antar anggota dalam interorganisasi. Selanjutnya, fungsi operasional manajemen. Yang pertama, manajemen operasional, dan yang kedua, manajemen pemasaran, dan yang ketiga, manajemen keuangan, yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Perkembangan manajemen kualitas secara umum dan syariah. Tantangan penting dalam manajemen operasional secara umum dan dalam perspektif syariah adalah kualitas agar dapat produk perusahaan dapat bersaing dan dalam pasar nasional maupun global. Berikut ini akan dibahas adalah manajemen kualitas produk secara umum dan dalam perspektif syariah. Ada 3. Yang pertama, perkembangan manajemen kualitas secara umum dari Jepang hingga Barat. Yang kedua, perkembangan manajemen kualitas konvensional dalam perspektif syariah. Dan yang ketiga, manajemen kualitas berdasarkan perspektif Islam. Saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Perkembangan manajemen kualitas secara umum dari Jepang hingga Barat. Kemunculan para guru kualitas diawali di Jepang yang hancur total selama Perang Dunia Kedua. Edward Daring, seorang ahli statistik yang gagal dalam menerapkan teori kualitasnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1950 diundang oleh Persatuan Ilmuwan dan Teknisi di Jepang untuk mempresentasikan 14 Points of Management Principle and 7 Deadly Disease. Ini adalah sebuah alat yang untuk mendiagnosis permasalahan kualitas secara tepat sehingga menghasilkan solusi yang akurat. Alat yang digunakan Daring lalu dianggap sebagai pahlawan nasional dan Daring Prize diabadikan sebagai penghargaan kualitas tertinggi di Jepang. Yang kedua, perkembangan manajemen kualitas konvensional dalam perspektif syariah. Konsep manajemen kualitas total telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun para ahli manajemen kualitas Muslim mendeteksi setidaknya ada 3 permasalahan utama dalam penerapannya, yaitu 1. Banyak karyawan yang merasa tidak puas karena konsep ini itu terlalu mengandalkan alat dan teknik untuk dapat mencapai kualitas. Yang kedua, konsep ini terlalu mengandalkan keberhasilan pada komitmen CBO pimpinan yang pada saat bersamaan waktunya telah tersita untuk mengurus berbagai masalah dan strategi dalam hal keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, dalam literatur tidak ada panduan langkah demi langkah menuju penerapan kualitas secara total, sehingga menyulitkan bagi perusahaan yang akan menerapkan konsep ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka tugas para ahli manajemen Muslim adalah 1. Berusaha menyelidiki sebagaimana standar kualitas dari perspektif Islam. Yang kedua, mengembangkan kerangka untuk menyiapkan standar kualitas berbasis nilai dan perspektif Islam. Yang ketiga, manajemen kualitas berdasarkan perspektif Islam. Konsep kualitas dalam perspektif Islam bersifat komprehensif, yang sebaiknya ditinjau sebagai sebuah proses yang memberikan perubahan positif menuju kinerja yang lebih baik untuk semua jenis usaha, di mana tujuan akhirnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan manusia. Kinerja kualitas tidak diukur berdasarkan output yang diproduksi oleh seorang karyawan, tapi dimulai dari pembisnis atau produsen itu sendiri.
Jika produsernya berkualitas, maka diharapkan hasil produksinya juga akan berkualitas. Jadi ada dua hal penting, yaitu yang pertama kualitas hasil dan yang kedua kualitas manajemen yang melakukan produksi. Islam mensyaratkan kualitas yang tinggi untuk keduanya. Manajemen kualitas dalam Islam tidak berarti hanya memproduksi produk berkualitas agar konsumen merasa puas, tapi lebih dari itu mencakup keseluruhan aspek kualitas individu, organisasi dan masyarakat sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Ada 4 filosofi yang mendasari manajemen dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, risalah. Yang ketiga, khilafah. Dan yang keempat, akhirat. Konsep lain yang dikemukakan dalam model manajemen kualitas ialah menurut Sadek 1996. Dia mengatakan, yang pertama, komitmen untuk menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola perusahaan secara profesional. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani bisnis. Yang ketiga, integritas berupa kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Atribut yang bersifat interaktif adalah atribut yang diterapkan di seluruh perusahaan. Di antaranya yang pertama, model peran, di mana norma Islam bersifat universal, tidak dibatasi oleh ras, bahasa, warna kulit, dan dapat direfleksikan dalam mengelola bisnis atau perusahaan. Yang kedua, motivasi yang terdiri motivasi positif yang berupa pemberian penghargaan untuk karyawan yang memiliki kinerja baik, dan motivasi negatif berupa hukuman bagi karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, konsultasi, yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, keadilan, di mana karyawan berhak mendapatkan apa yang layak didapatkan atas apa yang telah dikerjakannya. Yang terakhir, persaudaraan, yaitu hubungan yang baik antara pihak karyawan dan manajemen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam memaparkan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai pemateri setelah pemateri yang sebelumnya melanjutkan materi yang kami bahas pada kesempatan kali ini, yakni penetapan standar yang Islami. Menurut Bahaldin, standar terdiri dari 3 jenis, yaitu standar desain, produk, bentuk dan karakteristik. Ada standar kinerja spesifik produk yang diinginkan, dan ada standar proses spesifikasi aktivitas yang dilakukan hingga produk akhir. Beberapa standar Islami yang telah dikembangkan para ilmuwan, ahli kualitas, profesional bisnis dan industrialis muslim, diantaranya adalah MS 1900/2005, yaitu standar yang dikeluarkan oleh Departemen Standar Malaysia. Standar ini dikembangkan dari ISO 9001 dengan menambahkan 3 komponen syariah, yaitu pertama, akidah, kepercayaan, akhlak, perilaku, dan fikih, interaksi antar manusia, lingkungan, dan hukum. Standar yang Islami diperlukan juga dalam membentuk budaya manajemen yang Islami pada sebuah perusahaan, yaitu menerapkan prinsip keadilan, keprogresifan, dan keetisan dalam hubungan kerja, baik antar pegawai yang muslim maupun dengan pegawai yang non-muslim. Dengan adanya standarisasi yang Islami, kita dapat menilai bahwa terdapat beberapa kelemahan pada manajemen. Di antaranya adalah yang pertama, yakni kurangnya elemen moral dan etika. Berikutnya, mendukung praktek monopoli, terbatas dalam cakupan dan tujuan hidup yang bersifat keduniawian, tidak mengandung nilai-nilai budaya, keluarga, lingkungan, dan agama, hambatan perdagangan terselubung melawan negara berkembang, dan juga yang terakhir, tidak mencakup pengetahuan bagaimana meningkatkan kemajuan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, saya jelaskan dari materi yang saya
bahwa kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut ke pemateri berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Mutmainah. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang pentingnya standaritas atau kualitas thayyib dan halal dan penerapan manajemen operasional berbasis syariah. Pentingnya standaritas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain A. Dari sudut pandang produsen, memenuhi standar kualitas yang diinginkan calon konsumen sebelum produk dipasarkan di lingkungan masyarakat tertentu. B. Dari sudut pandang serikat pekerja, pelindung kepentingan karyawan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. C. Dari sudut pandang lembaga sertifikasi, melindungi masyarakat sebagai konsumen barang atau jasa. Dalam konteks pribadi, seorang muslim terdapat setidaknya 5 dampak langsung jika muslim tersebut melakukan tindakan haram, memakan makanan haram atau menggunakan harta yang haram, yaitu 1. Tidak diterima amalannya. 2. Tidak terkabulkan doa. 3. Mengikis keimanan pelakunya. 4. Mencampakkan pelakunya ke neraka. 5. Mengeraskan hati. Di samping itu juga terdapat dampak tidak langsung, antara lain 1. Haji dari harta haram tertolak. 2. Sedekahnya ditolak. 3. Sholatnya tidak diterima. 4. Silaturahimnya sia-sia. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen operasional berbasis syariah. Beberapa standar kualitas sebagaimana yang telah kita kenal seperti ISO untuk produk, barang, dan jasa secara umum, serta SNI dan BPOM untuk produk makanan, obat, dan kosmetik. Standar tersebut baru memenuhi aspek thayyib dalam lingkup syariah. Setelah itu, beberapa standar halal secara syariah, misalnya sertifikasi halal dari LPPOM, MUI untuk produk makanan, obat, dan kosmetik, serta Dewan Pengawasan Syariah atau DPS untuk manajemen perbankan syariah. Aspek syariah sebenarnya bertujuan untuk hasil memaksimalkan kesempatan karyawan untuk beribadah dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, namun juga melindungi masyarakat dari produk yang kurang baik kualitasnya dan memperhatikan lingkungan di tempat bisnisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.